Hidup di dunia yang penuh misteri. Fokuslah pada proses bukan melekat pada hasilnya, lepaskanlah dan berserah dirilah. Ada yang berpendapat bahwa dunia ini adalah karya iblis. Kalau tidak suatu keberadaan karya yang paling buruk. Ini terbukti dari banyaknya misteri dalam hidup ini. Sebagai contoh, ada orang kaya raya tidak kekurangan sesuatu apa, tetapi tidak punya anak. Begitu pula sebaliknya orang yang hidupnya susah ditimpa cobaan hidup bertubi-tubi tiada henti-hentinya. Ada orang keluar masuk rumah sakit berkali-kali, hidupnya lama sedangkan yang sehat kuat mati mendadak karena suatu kecelakaan. Begitulah realitas hidup, kadang penuh emosi negatif, sampai tidak berkutik, tidak tahu apa yang harus dilakukan sampai frustrasi yang akut. Mengakibatkan banyak timbul penyakit. Akhirnya mencari jalan agar dapat keluar dari masalah yang menimpa dan dapat menjalani hidup tenang dan damai di dunia yang fana ini. Setelah diamati salah satunya sumber berasal dari pikiran. Pikiran digerakkan oleh perasaan, dan sifat pikiran itu adalah bebas berkelana kemana-mana dalam waktu yang singkat. Ada yang mengatakan sampai bergerak ribuan kali dalam 1 jam kehidupan. Jika ditinjau dari segi psikologi bahwa pikiran itu dibagi 2 zona. Yaitu zona power yaitu hal positif dan satunya lagi zona force yaitu zona negatif seperti cemas, kecewa, ketakutan, menjadi sikap kita. Sebenarnya setiap situasi atau kejadian itu adalah netral lalu perasaan kita bereaksi mempengaruhi pikiran. Bila pengaruhnya positif maka lari ke zona power akan mencari solusi atau dianggap tantangan. Bila perasaan itu cemas, kecewa, takut akan lari ke zona force timbul reaksi negatif. Jadi disinilah diperlukan pengendalian pikiran dan perasaan yang benar. Dalam pengendalian itu dapat dilakukan dengan cara-cara sederhana dimulai dengan berhenti sejenak. Menilai situasi atau kondisi yang terjadi, sehingga perasaan menemukan kesejatiannya tanpa melibatkan pikiran. Hindari mengingat masa senang atau sedih masa lalu. Begitu pula harapan keinginan masa yang akan datang. Fokuslah di masa dan saat kini, aturlah nafas, relaks, pejamkan mata. Lakukan hal ini sampai emosi menjadi stabil. Menyadari sepenuhnya momen saat kini. Bila emosi sudah stabil maka timbul kepasrahan hati, melepaskan akan ikatan-ikatan termasuk ikatan akan hasil akhir. Dalam kondisi seperti ini tidak jarang terjadi keajaiban-keajaiban yang tidak diduga sebelumnya. Kepasrahan yang dimaksud di sini bukanlah dalam arti yang pasif, tetapi tetap mencari kemungkinan-kemungkinan yang lebih rasional atau lebih baik. Ibarat seperti orang sedang berdoa kepada Tuhan. Tidak terlalu memikirkan hasilnya terkabul atau tidak, yang penting melakukan kewajiban berdoa. Kita semua menyadari bahwa suatu doa memiliki 3 kemungkinan bahwa pertama Tuhan mengabulkan doa kita. Kedua Tuhan memerintahkan lebih kuat lagi, dan ketiga, Tuhan menyuruh meminta yang lain yang lebih cocok atau lebih bagus lagi. Bagi umatnya biasanya tidak mempedulikan hasil akhirnya. Oleh karena itu coba tata perasaan kita pada setiap kejadian sehingga pikiran dapat dikendalikan yang berupa sikap yang tepat pada situasi yang dihadapi. Bila telah melakukan cara-cara di atas diharapkan terjadi keseimbangan hidup dengan berserah sepenuhnya kepada takdir yang kita tidak kuasa menghindarinya. Dengan menikmati prosesnya jalan hidup kita menciptakan ruang keajaiban-keajaiban dapat terjadi. Dalam melakukan latihan ini membutuhkan waktu dan akan bermanfaat dalam jangka waktu yang panjang. Semoga dapat menginspirasi.